Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal imani wal islam wa hadana ila thoriqil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumit tamam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahil fattah, bismillahil fattahil alim, bismillahis sami'il alim, bismillahi khairil razikin, bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumma amin. Dijelaskan bahwa seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan berjumlah 104 kitab. Saya umat 104 kitab. 60 diturunkan Allah untuk Nabi Sis, anaknya Nabi Adam alaihi salam. 60 kitab. Namanya suhuf, lembaran-lembaran kertas yang berisikan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. 30 Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Suhubi Ibrahim wa Musa. Suhubnya Nabi Ibrahim itu berjumlah 30 suhub, 30 kitab. 60 tambah 30 90. Dan 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum turun kitab Taurat. Imanangkin ayat naik suhubi Ibrahim wa Musa. Suhub yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Allah turunkan kepada Nabi Musa. Berarti 90 tambah 10 100. Lalu Allah turunkan 4 kitab, yaitu Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Injil untuk Nabi Isa, kemudian Al-Quran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya adalah bagian daripada mukjizat kepada para nabi dan rasul. Dan itu menjadi peringatan kepada umat di zamannya bahwa ada perintah kebaikan dari Allah dan ada larangan untuk memperbuat keburukan-keburukan. Itulah gunanya Allah Ta'ala menurunkan banyak kitab sehingga manusia terarah hidupnya. Manusia yang tadinya di zaman kegelapan, dengan turunnya kitab itu membawa cahaya nur kepada umat, kepada kaum.
yang mulanya mereka tidak mengenal peradaban manusia. Dengan turunnya kitab itu Allah ajari mereka bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara mendirikan tempat tinggal, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara membersihkan dirinya, bagaimana cara membersihkan tubuhnya, bagaimana cara membersihkan badannya. Itu semua ada di kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan bagaimana cara umat ini mendapatkan surganya Allah, bagaimana cara umat ini untuk bisa terhindar dari siksa api nerakanya Allah melalui kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Berjumlahlah kitab itu sebanyak 104 kitab. Masya Allah. Nabahat dulu deh. Kita mungkin naunjung ni data sada dope Al-Quran. Nalain-lain ay tatandayon umakbe. Naunjung ita nida, naunjung ibege, bahkan naunjung ibaca kitab-kitab ni turunkan ni Allah. Dan 104 kitab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghimpunkan di dalam satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Taurat sempurnanya di Al-Quran, Zabur sempurnanya di Al-Quran, Injil sempurnanya di Al-Quran, Suhuf Nabi Ibrahim sempurnanya di dalam Al-Quran, Suhuf Nabi Sis sempurnanya dalam Al-Quran, Suhuf Nabi Musa sempurnanya di dalam Al-Quran. Berarti bersyukurlah kita menjadi umat yang mendapatkan kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May sonbo abangon Ustaz Hasnan na baru mulak mun Mokkah mun Madinah kan nabahad do Quran isa dun. Oh, Masya Allah. Tilay kakak, no, sampai adong bagi naiwakap pun niya na nainfak pun isi khusus untuk bacaan-bacaan bagi orang-orang yang bermukim, orang-orang yang datang ke tanah suci. Jadi semuanya kitab Al-Quran. Ngadong naibaca isi kitab Injil, ngadong baik. Kitab Zabur pengai baca isi bi'ahdom Al-Quran karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa azmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah ridho, kata Allah, bahwa Islam atau Al-Quran menjadi agama. Amen. Islam kitabnya Al-Quran sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah disempurnakan Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi ayat umat paingot na dun mulakan pulang kita jauh siar Al-Quran. Kenapa di bulan suci Ramadan kita mampu mengkhatamkan Al-Quran? Kenapa ketika saat di Makkah, di Madinah kita mampu mengkhatamkan Al-Quran? Kita mampu membaca Al-Quran sesering mungkin. Tetapi begitu di tempat kita tinggal sekarang, kita lalai daripada Al-Quran. Jangankan membaca 100 ayat, sehalaman saja nggak terbaca. Bahat na semua ni, Allah azur sibuk namar dunia, lupa bekal untuk akhirat. Padahal dunia umat na tongkin don paling lolot 100 tahun. Habis carilah tempat yang kekal, surga ataukah neraka. Onma obanuntai Al-Quran akan menjadi penerang di dalam kubur, Al-Quran akan menjadi penerang di dalam rumah kita, sebagaimana dikatakan Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ang babandokon ni para ulama, so termasuk sada-sada alaki na solat malalaikan Al-Quran, angkon na tarbacaya sadari saborngin 100 ayat. Nulo saja mentong bahat jabat 100 ayat tu. Pada surat Al-Muluk 30 ayat, ditambah surat As-Sajadah 30 60 ayat, baru ditambah surat An-Naba 40 100 ayat. Aduh be. Sadari saborngin ulang pola di rumah membaca Al-Quran 100 ayat. Luar biasa.
Dan di dalam Al-Quran itu terhimpunlah seluruh firman Allah pada satu surat yang bernama surat Yasin. Maka Rasulullah mengatakan Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Nah, susah mailala membaca Al-Quran, jangan tinggalkan hatinya Al-Quran. Apa hatinya Al-Quran? Surat Yasin. Auda wongana terbaca aube aso na tobang mata pena kabur maning umaan. Allah ngana wida be huruf na ininya. Apil kodo le uma Yasin. Oh apil audo bay. Na jolo lumpak bujing-bujing na tagin ulala membaca na ininya. Paturus na membaca Yasin. Jangan tinggalkan surat Yasin setiap hari, sekali saja. Harion sadarion sekali, besok sekali, besoknya sekali, terus. Itu bagi orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran karena uzur. Uzur bisa disebabkan sudah ada kekurangan fisiknya. Uzur bisa disebabkan karena sakit. Uzur bisa disebabkan karena tidak melihat. Maka bacalah surat Yasin, ganti daripada Al-Quran yang 30 juz. Dan surat Yasin itu terkumpul semua firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu surat, yaitu suratul Fatihah. Ipa menek Tuhan Musa surat Yasin ini masuk di dalam suratul Fatihah. Semua isinya, kelebihan, keistimewaan, tujuannya sudah tercantum di dalam suratul Fatihah. Maka siapa yang tidak hafal surat Yasin, jangan tinggalkan suratul Fatihah. Nah, ini tentu auda Yasin ngatar baca be guru nih Fatihah, nggak mungkin sudah betul. Ada surat Al-Fatihah, baca suratul Fatihah. Nah, karena suratul Fatihah itu adalah isinya 30 juz Al-Quran. Itu kelebihan suratul Fatihah. Maka orang yang sholat tidak sah sholatnya apabila dia tidak membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, habis hati-hatinya Al-Quran, induknya Al-Quran. Berarti meninggalkan induk maka tidak akan terpelihara. Meninggalkan induk tidak akan bahagia hidupnya. Itinggalkan mentong umak niba, sengsara mena mengului. Allah. Itinggalkan induk niba, sego me akhlak niba na mengului. Maka jangan tinggalkan suratul Fatihah. Sesungguhnya suratul Fatihah itu adalah ummul Quran. Dan suratul Fatihah itu terkumpullah seluruh isinya pada satu kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Namaul mailalahu mengamalkan suratul Fatihah pinomat naulang tinggal bismillah na. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ulang tinggal. Berarti kesimpulan 104 jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi, terhimpunlah 104 kitab itu pada satu kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ulang mocom-mocom dohot bismillah. Nah luar biasa, nah hebatnya kemuliaan dan fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kalimat yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada siapa yalah amalan ni Nabi Nuh bahat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah boso panjang umur ni Nabi Nuh. Oh, nabi-nabi na paling panjang umur Nabi Nuh. Dengan sebab salah satunya dengan sebab mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Amu umah sajiado sadari Bismillah muyu. Adung 200.
indah pernah sunyung lu membaca bismillah. Aduh, dibaca lu bismillah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bismillahirrahmanirrahim ini adalah amalan Luqmanul Hakim, sehingga ia mendapatkan ilmu hikmah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan rasul, orangnya berkulit hitam sama seperti Bilal bin Rabah, tetapi punya kemuliaan dari Allah berkah mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Masya Allah. Jadi itinjun Tuhan doa ya derajat nitai alak-alak nara membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah isi daripada Al-Quran, isi daripada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, membaca bismillahirrahmanirrahim menurut ulama-ulama fikih hukumnya ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram, yang kelima mubah. Yang pertama membaca bismillah hukumnya wajib. Kapan wajib membaca bismillah? Yaitu saat membaca suratul Fatihah di dalam sholat, maka hukumnya wajib. Sepakat ulama-ulama mazhabul arba'ah, ulama-ulama mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, untuk membaca bismillah di dalam sholat ketika membaca suratul Fatihah. Imam Syafi'i wajib dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Imam Hanafi, Imam Hambali tidak wajib dijaharkan, disirkan bismillahirrahmanirrahim. Ibahasan roh baru alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi tetap mereka ulama-ulama ini mengakui bismillah itu adalah ayat daripada suratul Fatihah, sehingga ini adalah hukumnya wajib dibaca ketika kita sholat. Yang kedua sunnah membaca bismillah di setiap perkara-perkara yang baik yang ada suruhan agama. Baca Al-Quran, fasta'iz billah minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah, baru kemudian baca bismillah. Itu di setiap perkara-perkara yang baik maka sunnah membaca bismillah. Mau makan bismillah, git minum bismillah, git modom bismillah. Adung sudah syariat-syariat anjuran. Yang ketiga makruh membaca bismillah di tempat-tempat yang kotor dan bernajis. Ngato lauma ambui tempat-tempat na kotor nangkon senamar bismillah, tempat-tempat namar najis nangkon ba bismillah. Aso makruh mai menghilangkan atau menghindari nama makruh lebih afdal daripada tidak menghindarinya. Yang keempat haram, hukumnya membaca bismillah di saat melakukan yang haram. Agit manang kudu yang tong berbismillah dia solang tardakut ni bismillahirrahmanirrahim. Memang selamat duduk rumah ya Allah. Tai tong mardosa mina membaca bismillah karena perkara yang haram. Nah, itu hukum baca bismillah haram. Kemudian yang kelima membaca bismillah hukumnya mubah. Mubah itu tidak ada ganjaran apapun, yaitu pada sesuatu yang tidak ada anjuran syariat, seperti memindahkan sesuatu kepada tempat, maka hukumnya mubah. Contohnya itu pindah kon galason butuson ubaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah mubah doi ngadong tong anjuran nasian syariat. Yang bukit minum non sunnah mai karena adong anjuran. Nah, ambo memindahkan tempat tujuan berbismillah tolah tai mubah hukumnya. Tidak ada anjuran syariat. Itulah hukum-hukum membaca bismillahirrahmanirrahim.